Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda bulan Agustus 2020. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Agustus dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk melihat hoki Anda bulan Agustus, saya akan ambil 3 kartu dan akan saya jabarkan. Tapi jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya. Ada Mbak Salwa, ada Mbak Feiza, ada Mbak Tati, ada Mas Irsyad di 087885001208. Kontak WhatsApp-nya. Nanti tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, apa syarat-syaratnya, berapa lama konsultasinya, dan kalau sudah mengirimkan bukti transfernya akan diberikan jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita akan mulai untuk melihat hoki atau peruntungan Anda bulan Agustus. Sagittarius, siap? Saya akan coba ambil 3 kartu untuk melihat secara general hoki atau peruntungan Anda di bulan Agustus. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Coba kita lihat kartu pertama. Oke. Wheel of Fortune, roda keberuntungan ya. Kemudian kartu kedua, Queen of Cups, ratu piala. Kartu ketiga, Four of Wands, 4 tongkat ya. Oke, saya mulai dari Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kehidupan Anda tuh ibarat roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kemarin Anda merasakan sesuatu yang luar biasa berat, terbeban, menyedihkan, sepertinya Anda sedang berpeluang untuk melihat sesuatu yang menjanjikan. Ada perubahan. Kan sedih nggak mungkin terus-terusan, pasti ada kesempatan Anda juga untuk bahagia gitu ya. Nggak mungkin terus kekurangan, pasti ada kesempatan untuk merasakan adanya tercukupi atau keadaan yang tidak membuat Anda merasa kekurangan terus ya. Ini adalah sebuah bentuk hasil dari perjuangan Anda yang sudah berlelah-lelah, berpeluh-peluh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang membuat Anda merasa kerja nggak sia-sia. Dan perlu diingatkan juga kalau memang kemarin Anda sudah merasa mendapatkan hasil yang luar biasa, mendapatkan sesuatu yang wow gitu ya, jangan sampai lengah gitu ya, jangan sampai ada satu kesalahan yang membuat Anda malah jadi terbentur dengan sesuatu yang menyulitkan atau membuat Anda merasa penuh dengan beban. Nah, kalau saat ini Wheel of Fortune adalah simbol di mana Anda seperti mengucapkan selamat datang bahagia, semoga ini memberi spirit energi positif yang membuat Anda terpacu untuk kerja lebih giat, bisnis lebih giat, atau dalam mengatur segala sesuatu Anda lebih rinci, lebih detail supaya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan tidak di-reject atau ditolak oleh siapapun ya. Dan berkaitan dengan asmara berpasangan, hidup itu memang up and down, begitu juga perasaan. Anda harus bisa menstabilkan. Jangan gampang tergoda, jangan gampang hilaf atau silau gitu ya. Anda harus memegang teguh komitmen cinta. Jadi suasana up and down itu semoga berkaitan dengan ya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan secara materi gitu, bukan hati. Kalau hatinya up and down bahaya. Kalau materi kan kita berjuang bersama untuk bisa saling memenuhi, memperbaiki, melengkapi gitu ya. Dan yang terpenting lagi harus sama-sama menyadari kalau situasi yang membuat hati jatuh bangun karena keadaan yang sulit atau keadaan yang menekan. Nah, kehadiran orang yang disayangi sangat berarti sekali karena bisa merecovery
keadaan yang bikin perasaan kita tergerus, perasaan kita kesal, marah, nggak berdaya gitu ya. Kan kalau cinta yang menjadi pembalutnya, the power of love, wah langsung happy lagi, yakin bahwa segala kesulitan akan bisa dihadapi gitu ya. Tapi buat yang masih sendiri kayaknya masih lebih senang tebar pesona atau mencari dulu sampai yakin bahwa yang Anda cari, yang Anda mau dapatkan itu nggak salah gitu ya, nggak salah ketetapan hatinya, nggak salah dalam menentukan pilihannya. Maka kalau hati masih up and down, masih mau menakar, memilih, memikir, itu harus tenang, jangan tergesa-gesa. Dan buat yang masih memilih sendiri, belum mau mencari pasangan dulu, Anda merasa bahwa saat ini situasi kondisi yang belum stabil membutuhkan perjuangan yang total untuk bisa memperbaiki kembali keadaan yang selama ini dihadapi, untuk bisa lebih baik, lebih stabil, lebih tercukupi gitu ya. Oke, nah kartu kedua adalah Queen of Cups. Elemen api, elemen air. Queen of Cups, elemen air berkaitan perasaan. Ada sesuatu yang membuat Sagittarius cukup resah karena yang berkaitan dengan perasaan. Kayaknya lagi baper, lagi mudah jadi nggak enak hati, dengar ini nggak enak, dengar itu nggak enak. Harus distabilkan kembali, dikuatkan, dibangkitkan, disugestikan yang positif supaya apapun yang dikerjakan hasilnya bisa baik, hasilnya memuaskan, tujuannya tercapai, targetnya tercapai. Kalau ada suara-suara sumbang nggak usah dipikirin, nanti Anda malah ngedrop semangatnya. Kalau ada yang negatif-negatif jauhkan supaya Anda nggak kena splatterannya gitu ya. Anda harus lebih banyak mendekat pada orang yang wise, pengalamannya kuat, semangatnya bagus. Ini akan membuat Anda kokoh. Percuma kalau Anda punya perlengkapan, ibaratnya kelengkapan dalam hidup ada, tapi Anda tidak cukup kuat, tidak cukup tangguh, maka akan oleng juga kehidupan Anda. Jadi makin banyak mendekat pada orang-orang yang berpengalaman, bijak, dewasa, matang, Anda pun akan terpengaruh ke arah yang positif ya. Nah, untuk asmara berpasangan, hindari hal-hal yang bisa membuat pasangan merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Anda lebih memikirkan diri sendiri, galau sendiri, drama gitu ya. Ini warning. Ini akan membuat pasangan jadi merasa diduakan, ditigakan gitu ya. Jangan sampai itu muncul, dan Anda harus lebih merasakan cinta kasih yang sesungguhnya, dan Anda pun memberikan cinta kasih yang seutuhnya. Ini koneksi batin yang harus kuat, harus diperbaiki. Jangan dibiarkan berkelanjutan seperti ini karena rentan terganggu pihak ketiga. Anda harus meyakini bahwa yang Anda hadirkan adalah cinta yang utuh, bukan yang sepertiga setengah, apalagi ya sepertiga setengah, harus yang utuh. Ini yang akan membuat Anda kuat melangkah menghadapi apapun berdua untuk mencapai satu kebahagiaan. Yang masih sendiri tapi membuka hati juga masih terganggu oleh pengalaman di waktu lalu. Kayaknya masih belum sepenuhnya move on, masih ada takut kecewa, takut gagal, takut nggak menemukan orang yang tepat. Nah, kalau masih belum yakin, jangan coba-coba menyikatkan hati pada seseorang yang pada akhirnya nanti dia juga kecewa karena ternyata Anda nggak serius, Anda nggak sungguh-sungguh gitu kan. Lebih baik jadikan dia dulu teman baik atau orang yang memang memberikan semangat. Nanti dengan alaminya Anda dengan dia akan bisa semakin dekat. Nah, kalau yang memilih tetap sendiri dulu, ada banyak hal yang menjadi beban tanggung jawab di kehidupan Anda sebagai lajang. Urusan orang tua, urusan keuangan, pemenuhan kebutuhan, pendidikan, pekerjaan, bisnis yang up and down gitu ya. Ini yang semestinya dipertimbangkan dengan baik supaya Anda juga bisa memilah-milah mana yang menjadi skala prioritas. Jangan semua dibrek gitu, nanti Anda malah pusing, stres ya. Harus tetap tenang dan mulai atur dengan baik pola
atau strategi hidup Anda. Yang berikutnya adalah 4 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ini adalah gambaran di mana Anda berusaha berjuang bulan Agustus ini harus berubah, hijrah ke arah yang lebih baik, lebih semangat, lebih terkonsep, lebih terarah, lebih jelas step-stepnya dan tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau sungguh-sungguh Anda akan bisa masuk ke fase hidup yang lebih baik, berhasil, targetnya tercapai, ada pencapaian yang berkaitan dengan income, kemudian kesehatan, kehidupan, gitu ya, kesejahteraan, mau kan? Nah, Anda harus mulai perbaiki lagi strategi atau pola hidup untuk pencapaian yang diimpikan. Nah, untuk asmara berpasangan, ini pun perjuangan di mana Anda yang tadinya galau-galau dalam bulan Agustus yang kayaknya up and down, pada akhirnya Anda temukan jawaban bahwa hidup tuh harus punya ketangguhan, punya kestabilan, punya komitmen yang kuat, punya tujuan yang jelas, sehingga cinta Anda nggak gampang goyah, ya. Dan untuk asmara lajang, yang single, apapun itu, Anda merasa bahwa sekarang ini udah mantap kok untuk bisa menemukan soulmate-nya, mengubah pola pikir, pola kebiasaan yang tadinya membuat Anda sering gagal menjalin sebuah hubungan. Anda sudah tahu harus seperti apa supaya dalam pendekatan terhadap seseorang Anda bisa memberikan kesan yang baik, kesan yang positif, dan sekali dekat orang itu ingin terus dekat. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda enjoy dulu, baru berubah ke arah yang makin jelas nih apa yang dikerjakan, punya harapan untuk mencapai satu hasil yang memuaskan. Jadi sekarang nggak mau buru-buru punya seseorang karena ingin membahagiakan orang tua, ingin mencukupi finansial, kemudian ingin agar hidupnya ke depan lebih sejahtera, step by stepnya karirnya jelas. Ya udah, sekarang fokus di situ dulu dan mudah-mudahan Agustus membawa semangat besar untuk Anda. Oke, buat Sagittarius, dari apa yang dibahas, kalau yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @enangtarot. Yang mau konsultasi, Anda kontak tim saya, ada Mbak Salwa, Mbak Tati, Feiza, Irsyad di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, berapa yang harus ditransfer, gitu ya, apa syarat-syaratnya. Kirim bukti transfer, nanti akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagittarius. Saya Enang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.